Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kita merenung bagaimana bila kita hidup di zaman terakhir manusia di muka bumi? Saat keimanan telah sirna, saat kebaikan sudah punah, dan dunia ini hanya dihuni oleh orang-orang terburuk. Rasulullah Muhammad SAW telah mengingatkan umatnya bahwa seburuk-buruk manusia adalah mereka yang hidup hingga menyaksikan terjadinya hari kiamat. Bukan hanya sekedar buruk, tetapi manusia terburuk yang pernah ada. Kenapa mereka disebut begitu? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Bagaimana ayat-ayat Al-Quran melukiskan kedahsyatannya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Mari kita renungkan satu persatu. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat kecuali atas orang-orang yang paling buruk." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada manusia-manusia yang paling jahat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Saat itu orang-orang beriman telah diwafatkan lebih dahulu, yang tersisa hanyalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Mereka hidup dalam kegelapan spiritual, hidup tanpa nilai, hidup tanpa iman. Merekalah seburuk-buruk manusia. Bagaimana iman dihilangkan sebelum kiamat? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadits riwayat Muslim, sesungguhnya Allah akan mengutus angin sejuk dari arah Yaman yang akan mencabut nyawa setiap orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji zarah dari keimanan, sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang terburuk, dan kepada mereka kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Muslim. Angin lembut itu bukan angin biasa, ia bukan membawa bencana, tetapi membawa kematian penuh kasih sayang untuk orang-orang beriman. Allah tidak ingin hambanya yang syalih melihat kengerian kiamat. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa angin ini menyentuh wajah-wajah dan tubuh-tubuh orang beriman, lalu nyawa mereka tercabut dengan damai, sedangkan yang tersisa adalah mereka yang mengingkari Allah, yang hidup dalam kemaksiatan, yang membenci agama, dan menolak kebenaran. Bagaimana keadaan dunia sebelum kiamat? Sebelum kiamat, dunia mengalami kerusakan besar. Dalam banyak hadits syahih, Rasulullah menyebutkan, ilmu diangkat, Al-Quran dilupakan dari dada manusia, masjid kosong dari ibadah, hukum syariat dihina, kebaikan dianggap kebodohan, keburukan dianggap kebanggaan. Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa kerusakan ini berupa kekeringan, banjir, peperangan, wabah, kehancuran moral, dan musnahnya adab. Manusia pada zaman itu hidup dalam fitnah yang tiada henti. Mereka tidak lagi mengenal halal dan haram, tidak mengenal ibadah dan dosa. Semua berjalan dalam kehancuran spiritual yang parah. Apa saja tanda-tanda besar yang mengawali kiamat? Sebelum kiamat benar-benar tiba, akan muncul tanda-tanda besar sebagaimana dijelaskan dalam hadits Muslim. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dari bumi, dan 3 gempa besar di timur, barat, dan jazirah Arab, serta api besar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat pengumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Tetapi meskipun tanda-tanda ini jelas, manusia tetap keras kepala. Allah berfirman, dan jika kami bukakan kepada mereka suatu pintu dari langit, lalu mereka terus-menerus naik ke dalamnya, mereka tetap akan berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir. Quran Surah Al-Hijr ayat 14-15. Ini adalah puncak kesesatan manusia. Dan akhirnya, hari itu datang. Allah berfirman, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Quran Surah Az-Zalzalah ayat 1-3.
Gunung-gunung terangkat lalu hancur beterbangan. Bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap membakar, langit terbelah. Dunia berakhir dalam kekacauan sempurna. Tafsir Al-Jalalain menafsirkan bahwa bumi memuntahkan semua isi perutnya, mayat-mayat, harta, rahasia tersembunyi. Dan saat itu, manusia-manusia buruk itu akan berlarian tak tentu arah. Saat itu, tidak ada lagi pertobatan yang diterima. Tidak ada amal yang diterima. Tidak ada maaf yang dikabulkan. Allah berfirman, pada hari itu manusia berkata, "Kemana tempat berlari?" Tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu pada hari itu tempat kembali. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 10-12. Mereka berteriak, mereka menangis, mereka menjerit memohon ampun, tetapi semuanya telah terlambat. Sahabat, mengapa Rasulullah memperingatkan kita tentang hal ini? Agar kita sadar, agar kita segera membenahi iman kita, agar kita jangan menjadi bagian dari manusia-manusia terburuk itu. Allah berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya, seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Ali Imran, ayat 133. Mumpung pintu taubat masih terbuka, mumpung kematian belum menjemput, mumpung kiamat belum datang, mari kita berlomba dalam iman, mari kita berlomba dalam amal syaleh, mari kita perbanyak istighfar dan taubat. Ya Allah, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu, wafatkan kami dalam keadaan beriman, jauhkan kami dari fitnah akhir zaman dan dari kemurkaan-Mu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu, agar lebih banyak yang terselamatkan dari kegelapan akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.